Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo sobat video, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari film yang berjudul KT. Film ini dirilis pada bulan September tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Mary Elizabeth dan Woody Harrelson yang berperan sebagai mentor dari Mary Elizabeth. Halo sobat video, jika kalian di posisi Kate, apa yang akan kalian lakukan? Jika seseorang menjebak kalian ke dalam kematian yang hanya bisa bertahan 24 jam saja. Cerita dimulai oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Kate dan dia bersama mentornya Faye di dalam van berwarna pink. Mereka berada di kota Osaka, Jepang, untuk membunuh salah satu petinggi Yakuza. Kemudian Kate memulai aksinya dengan memakai senjata seperti obeng untuk melumpuhkan kedua penjaga di depan pintu. Singkat cerita, Kate menunda aksinya dikarenakan ada anak kecil yang bernama Annie di lokasi target. Namun pusat kontrol dari organisasi Kate tetap menyuruh untuk membunuh target, meskipun itu melanggar aturan yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Dengan berat hati Kate menarik pelatuk snipernya dan melumpuhkan target. Dan di video ini, remaja tersebut menangis histeris karena yang dibunuh Kate adalah ayahnya dan keluarganya yang bernama Kimiji di dalam mobil meninggalkan Annie. Setelah kejadian tersebut menjadi penyesalan dalam hidup Kate. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. 10 bulan kemudian di kota Tokyo, Kate mempunyai keinginan untuk berhenti dari profesinya sebagai pembunuh bayaran untuk hidup dengan normal seperti orang lain. Singkat cerita, Kate dan Faye bertemu, dan Kate mengatakan keinginannya atas kejadian di Osaka waktu itu. Setelah itu Kate memulai kehidupan normalnya. Dan malam itu juga Kate pergi ke klub malam untuk menenangkan diri, kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Stefan. Hanya saja pria itu rupanya sudah mempunyai istri, tetapi Kate tidak mengetahuinya. Pada malam itu ketika Kate bersama Stefan di sebuah ruangan, Kate mendapatkan pesan untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dari atap gedung Menara Roppongi pada jam 23.00. Kate telah menemukan target terakhirnya. Karena kepala Kate tiba-tiba pusing dan mual, tembakan Kate pun meleset. Kate segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil keren berwarna pink. Setelah kabur tiba-tiba, kepala Kate pusing dan mengalami kecelakaan. Saat Kate terbangun di rumah sakit, dokter langsung mengatakan bahwa umur Kate hanya bisa bertahan 24 jam. Karena telah diracuni zat radioaktif. Setelah itu Kate merenung dan mengetahui siapa yang telah meracuninya. Kate pun menuju rumah Stefan untuk bertanya siapa yang meracuninya. Tapi ternyata Stefan hanyalah orang suruhan Kazuo Kato yang klub Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Kate pun bertemu dengan Faye untuk menceritakan bahwa Kate telah diracuni. Di saat itu juga Kate mengetahui bahwa yang ditembak di Asoka adalah Kentaro, yang tak lain adik dari Kijima, pimpinan terbesar Yakuza. Di saat itu juga Faye memberitahu Kate tempat Kazuo Kato. Sampainya di sana Kate langsung membunuh salah satu teman Kazuo Kato. Kate bertanya kepada Kazuo Kato kenapa meracuninya, namun Kato mengatakan bahwa Kijima yang menyuruhnya. Kate meminta di mana tempat Kijima berada, namun Kato tidak tahu dan Kate pun menembaknya. Karena anak buah Kato datang dan mereka pun berkelahi. Setelah mengalahkan semua anak buah Kato, ternyata ada si gendut yang masih hidup. Dan memberitahu Kate bahwa mungkin Annie-chan yang mengetahui tempat Kijima berada. Melalui Annie, Kate bisa bicara dengan Renji. Renji ini adalah tangan kanan Kijima dan Kate mengikat Annie di toilet. Karena Kate mempunyai firasat bahwa Annie akan aman jika berada di toilet. Dan Renji tidak datang untuk menyelamatkan Annie melainkan ingin membunuhnya, karena Annie adalah cucu Kijima sekaligus pewaris Yakuza. Singkat cerita, Annie telah memberitahu Kate bahwa Annie tahu tempat Kijima berada. Dan sampailah mereka di sebuah rumah, namun Kate melarang Annie untuk ikut. Karena Kate ingin menyelesaikan masalahnya sendiri meskipun keadaan Kate tidak terlihat baik. Kijima rupanya telah mengetahui bahwa Kate akan datang dan memberitahu Kate fakta yang tidak diketahui Kate tentang Faye si mentornya dan Renji. Faye dan Renji ternyata bersekongkol untuk mengambil alih kekuasaan Kijima di klan Yakuza. Dengan memanfaatkan Kate sebagai alatnya. Sementara itu di luar ruangan Faye datang dan menghampiri Annie. Kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Tak lama kemudian Kate keluar dari rumah dan Annie langsung menembaknya.
Karena Fei memberitahu Ani bahwa Ketlah yang telah membunuh ayahnya. Tak lama Kijima keluar dan Ket pun terbangun. Di lain tempat, Ani sedang mendengar Fei dan Renji berdebat dan memahami bahwa merekalah yang telah merencanakan pembunuhan kepada ayah Ani, dengan memanfaatkan Ket. Setelah sampai di gedung di mana tempat Fei dan Renji berada, Ket dan pasukan Kijima menyerang sementara itu Fei memantau dari CCTV, dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Ket. Fei memerintah Renji untuk mengurus Kijima, dan Fei mengurus KT di ruangan lain. Tak lama kemudian Kijima datang menghampiri Renji dan menantang Renji untuk adu keahlian menggunakan pedang atau samurai. Namun Renji dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan saja. Begitupun dengan pasukan Fei, tak seorang pun dapat mengalahkan Ket meskipun sudah babak belur. Di dalam ruangan Fei, telah menunggu dan menahan Ani sebagai sandera. Ket membuka pintu dan meminta maaf kepada Ani atas apa yang dilakukan di masa lalu. Fei mengatakan kepada Ket bahwa tak ada orang lain yang dia sayangi selain Ket. Namun Ket tahu bahwa Fei berbohong dan mereka saling menembak. Ket menembak di titik fatal, seperti yang diajar Fei, sejak dilatih menjadi pembunuh bayaran semenjak masih kecil. Singkat cerita, Ket keluar dari ruang dan Ket tersenyum di pangkuan Ani dan menutup mata selamanya. Itulah alur cerita dari film KT yang berdurasi 1 jam 46 menit. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like, bagikan ke media sosial kalian, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.